Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Dwi Nur Cahya. Di sini saya akan menerangkan sebuah pembelajaran tentang landasan filsafat pendidikan dasar. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan filsafat pendidikan. Landasan filsafat pendidikan merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan itu sendiri yang berusaha menelaah masalah. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat atau falsafah. Filsafat artinya hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan berpandangan-pandangan sejati. Landasan filsafat pendidikan bersumber dari pandangan-pandangan dalam perkembangan dunia pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat pendidikan yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, dan progresivisme dan eksistensialisme. Landasan filsafat pendidikan memberi perspektif filosofis terhadap seorang calon guru atau pendidik atau ahli pendidikan yang merupakan kacamata yang dikenakan dalam memandang, menyikapi, serta melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, maka seorang calon guru atau pendidik atau ahli pendidikan harus dibentuk bukan hanya mempelajari tentang ilmu kependidikan, namun perlu memiliki landasan filsafat, sejarah, dan teori pendidikan, sehingga dapat memadukannya dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip, serta pendekatan-pendekatan terhadap kerangka konseptual kependidikan. Lanjut. Tinjauan filosofis tentang sesuatu, termasuk pendidikan, berarti berpikir bebas serta merentang pikiran sampai sejauh-jauhnya tentang sesuatu hal. Penggunaan istilah filsafat dapat diartikan dalam dua pendekatan, yaitu 1. Filsafat sebagai kelanjutan dari berpikir ilmiah yang dapat dilakukan oleh setiap orang serta sangat bermanfaat dalam memberi makna kepada ilmu pengetahuan. 2. Filsafat sebagai kajian khusus yang formal yang mencakup logika, epistemologi atau tentang benar atau salah, etika tentang baik dan buruk, estetika tentang indah dan jelek, metafisika tentang hakikat yang ada termasuk akal itu sendiri, serta sosial dan politik filsafat pemerintah. Yang nomor 2 adalah aliran dalam filsafat. Agar uraian tentang filsafat pendidikan itu menjadi lebih lengkap, berikut ini akan diuraikan beberapa aliran filsafat pendidikan yang dominan di dunia ini. Aliran itu ialah 1. Idealisme, 2. Realisme, 3. Perennialisme, 4. Esensialisme, 5. Pragmatisme dan progresivisme, 6. Eksistensialisme. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada filsafat idealisme, menegaskan bahwa hakikat kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Apa yang dianggap kebenaran realitas hanyalah bayangan atau refleksi dari ide sebagai kebenaran berfilsafat spiritual atau mental. Ide sebagai gagasan kejiwaan itulah sebagai kebenaran atau nilai sejati yang absolut dan abadi. Terdapat variasi pendapat beserta namanya masing-masing dalam aliran ini seperti spiritualisme, rasionalisme, neokantianisme, dan sebagainya. Variasi itu antara lain menekankan pada akal dan rasio pada rasionalisme atau sebaliknya pada ilham untuk irasionalisme dan lain-lain. Meskipun terjadi variasi pendapat tersebut, namun pada umumnya aliran itu menekankan bahwa pendidikan merupakan kegiatan intelektual untuk membangkitkan ide-ide yang masih laten, antara lain melalui introspeksi dan tanya jawab. Yang nomor 2 itu ada filsafat pendidikan esensialisme, bertitik tolak dari kebenaran yang telah terbukti berabad-abad lamanya. Kebenaran seperti itulah yang esensial, yang lain adalah suatu kebenaran secara kebetulan saja. Kebenaran yang esensial itu ialah kebudayaan klasik yang muncul pada zaman Romawi yang menggunakan buku-buku klasik ditulis dengan bahasa Latin, yang dikenal dengan nama Greek Book. Buku ini sudah berabad-abad lamanya mampu membentuk manusia-manusia berkaliber internasional. Inilah bukti bahwa kebudayaan ini merupakan suatu kebenaran yang esensial.
Selanjutnya ada pragmatisme, merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi kegunaan praktis. Dengan kata lain, paham ini menyatakan yang berfaedah itu harus benar, atau ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu itu kepada manusia. Yang selanjutnya ada filsafat paranialisme dan esensialisme, yaitu keduanya membela kurikulum tradisional yang berpusat pada mata pelajaran yang pokok-pokok atau subject-centered. Perbedaannya ialah perennialisme menekankan keabadian teori kenikmatan, yaitu A. Pengetahuan yang benar, B. Keindahan, C. Kecintaan kepada kebaikan. Selanjutnya ada filsafat rekonstruksionisme, adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Individu tidak hanya belajar tentang pengamalan-pengamalan kemasyarakatan masa kini di sekolah, tetapi haruslah melopori masyarakat ke arah masyarakat baru yang diinginkan. Dengan demikian, tidak setiap individu dan kelompok akan memecahkan kemasyarakatan secara sendiri-sendiri sebagai progresivisme. Yang nomor 3 yaitu ada dasar filsafat pendidikan. Dalam filsafat pendidikan terdapat 3 bab yang mendasari ilmu ini, diantaranya sebagai berikut. 1. Ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat atau kebenaran sesuatu. Dalam hal ini, ontologi pendidikan berarti membahas tentang hakikat atau kebenaran pendidikan. Hakikat pendidikan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan, hakikat pendidik dan peserta didik, serta hakikat kurikulum pendidikan. Ontologi pendidikan mengajarkan untuk memanusiakan manusia. Setiap lembaga pendidikan haruslah memiliki identitas masing-masing. Identitas tersebut harus berpijak pada fakta atau harus dicari asal-usul faktanya. Yang nomor 2 itu ada epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi berasal dari 2 kata, yaitu epistem atau pengetahuan dan logos atau pembuktian secara rasional. Epistemologi adalah cara untuk mencari tahu segala sesuatu. Epistemologi berasal dari 2 kata, yaitu epistem atau pengetahuan dan logos atau pembuktian secara rasional. Epistemologi adalah cara untuk mencari tahu segala sesuatu. Epistemologi memiliki peran penting di dalam dunia pendidikan. Dalam epistemologi ada beberapa metode yang digunakan untuk mencari kebenaran. Di antaranya antara lain 1. Rasional, 2. Intuitif, 3. Biologis, 4. Kooperatif, 5. Kritis. Yang terakhir nomor 3 adalah aksiologi. Aksiologi pendidikan menjelaskan tentang nilai-nilai yang bisa dibuktikan secara rasional atau masuk akal. Nilai-nilai tersebut berupa nilai etika dan estetika yang dimiliki seorang pendidik ataupun peserta didik. Begitu saja untuk pembelajaran tentang landasan filsafat pendidikan dasar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.